Oke, halo Bapak Ibu semua. Jadi kita akan bahas salah satu salah satu saham yang kemarin sempat bukan buat heboh, tapi buat rame publik aja. Dimana kalau kemarin kita tahu ada GoTo yang disematkan sebagai emiten terjujur. Nah sekarang ada satu pemegang saham dari sebuah emiten yang bilang kalau ini. Jadi pemegang saham baru ini masuk, terus dia bilang bahwa tujuan dari transaksinya itu mencari keuntungan. Jadi waktu itu kemarin saya nyebut ini tuh emiten dengan pemegang saham terjujur yang pernah saya lihat gitu. Lihat. Nah, ini komposisi pemegang saham sebelumnya. Jadi sebelumnya total ada 5 pemegang saham besar yang di atas 5%. Ada pihak 1, pihak 2, pihak 3, pihak 4, dan pihak kelima. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bisa tahu bahwa pihak kelima yang bilang untuk mencari keuntungan ini, itu dapat barangnya kemungkinan besar dari pihak kedua ini. Karena pihak kedua berkurangnya sejumlah itu 13,42% gitu kan. Berkurangnya sejumlah itu. Nah, jadi dapatnya barangnya dari sini. Nah, waktu itu harga sahamnya itu ada di harga 70-an. Jadi 64 sampai 70, range pergerakan harganya 64 sampai 70. Gitu kan. Nah, dan benar sih pada tanggal itu ada transaksi dari HD ke CP. Jadi memang betul terjadi transaksi dari broker HD ke broker CP sebesar ya sejumlah yang dituliskan gitu kan. Sejumlah yang dituliskan. Harga waktu itu masih 70-an. Terus beberapa hari kemudian harganya itu turun terus. Ya, harganya turun terus. Harganya turun terus. Turun terus kemana Pak? Ya ke 50. Sekarang harganya udah 51. Closing 29 Maret ini 51 kayaknya. 29 Maret saham. Oke. Iya, closingnya sekarang di 51. 51 gitu kan. Ya besok 50 biasanya. Besok 50. Seperti itu. Dan dalam penurunan ini ada yang jualan. Ada yang jualan sebanyak 1,9 juta lot dengan total value 10,7. Nah, kalau kita lihat di sini kan rugi ya. 13,1 jualnya 10. Gitu kan, jualnya 10. Dan di sini pun terbukti betul bahwa pemegang sahamnya komposisinya berkurang. Yang tadinya pihak nomor 5 ini punya berapa nih? Punya 13,42 per 28 kemarin, 28 Maret, sisa 9,77. Hari ini jualan lagi harusnya sisa sekitar 7 persenan. Harusnya ya, kurang lebih sekitar 7 atau 8 persenan. Kayak gitu. Nah pertanyaannya kok nggak rugi? Ya mungkin CP yang jualan di sini itu bukan barang dia semua. Karena lotnya 1,9 tapi barang dia masih ada gitu kan. Jadi kemungkinan ya campur. Ada dia, mungkin ada big player lain yang pakai broker CP gitu. Nah, pertanyaannya kok bisa rugi? Padahal udah jelas-jelas itu dia bilang mencari keuntungan. Harga 68 mencari keuntungan kok malah diguyur terus sampai ke 50. Itu ada apa gitu kan? Itu ada apa? Nah, ada dua dugaan. Ada dua dugaan, tapi dugaan ini berdasar karena dasarnya dari mana? Karena ketika jadi Bapak Ibu tahu private placement? Private placement itu kan ketika perusahaan atau emiten nerbitin saham baru buat investor yang spesifik, buat investor tertentu. Nah, dalam beberapa kasus private placement itu eh, dikasih di harga diskon. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, private placement saham X di harga 200 misalnya, di harga 200. Nah, oke, memang terjadi transaksi di pasar seharga 200. Seharga 200 di harga 200 gitu. Semenilai misalkan 200 juta misalkan. Nah, tapi di belakang layar, di balik meja, di bawah meja, itu akan ada cashback namanya. Jadi oke, private placement 200 di harga 200, senilai 200 juta, transfer 200 juta, tapi di balik layar nanti akan ditransfer cashback biasanya 10-20%. 10-20%. Seperti itu. Nah, dalam hal ini pun, dalam hal saham ini pun ada kemungkinan seperti itu, yaitu di mana PT XX-nya ini memang transaksinya mungkin harga 68.
Di pasar negosiasi harga 68, tapi kan kita nggak tahu di balik layar dia di cashback berapa. Sehingga jika ditotal dengan cashbacknya harga average-nya turun. Jadi misalkan 40 atau 30 gitu. Itu kan kita nggak tahu. Nah, terus pertanyaannya kok pemegang saham yang jualnya mau gitu kan? Kenapa di cashback mau? Karena mungkin butuh uang cepat. Kalau dia guyur di market semua, belum tentu dapat. Mungkin gitu kan. Akhirnya dia putuskan, oh ini ada investor besar mau masuk, ada institusi mau masuk, kasih aja deh barang gua cashback 10% gitu kan. Ya udah, cashback 10% barang dia keluar semua, selesai gitu. Gitu kan. Nah, itu hal yang lumrah dan atau hal yang biasa terjadi di market. Saya yakin kalau Bapak Ibu nasabah besar sekuritas pun, nasabah VIP sekuritas pun, pasti akan beberapa kali ditawarin saham buy at discount. Jadi sahamnya harganya berapa, ditawarin, Pak mau beli nggak? Diskon berapa puluh persen? Pasti pernah ditawarin beberapa orang. Karena praktiknya ada gitu kan, praktiknya ada buy at discount. Ini dugaan yang pertama. Dugaan yang kedua adalah PT XXX ini yang beli harga 68 dengan kepemilikan 13,42% ini punya dia juga. Punya dia juga. Jadi uangnya cuma muter aja. Terus tujuannya apa? Kenapa nggak jual langsung dari pemegang saham nomor 2 misalkan? Kenapa nggak jual langsung? Ya mungkin karena nggak ada sentimen apa-apa. Makanya di keterbukaan informasinya mungkin ditulis mencari keuntungan. Kenapa ditulis mencari keuntungan? Ini jujur, saya baru pertama kali lihat ada pemegang saham masuk. Dan dia bilang kalau dia masuk ke bursa, beli satu saham perusahaan, tujuannya mencari keuntungan. Ini jujur baru saya lihat. Biasanya itu untuk investasi. Kalau nggak investasi, misalkan dia jual saham ya diversifikasi. Nah gitu kan. Atau biasanya kalau pemegang saham jualan, pengendali jualan mencari modal kerja misalkan gitu kan. Jadi saya nggak pernah nemu dan baru pertama kali nemu ada pemegang saham bilang kalau ingin mencari keuntungan. Nah secara nggak langsung kan ini menimbulkan harapan ya ke investor retail, ya kan? Apalagi sahamnya udah turun dari sempat harga 600-700, sekarang 70-an, 64 waktu itu closing. Terus dibilang bahwa ada investor besar yang punya lot besar, senilai 13%, itu masuk di harga 68, di mana harga market waktu itu 64, dengan tujuan mencari keuntungan. Ini kan akan membuat investor retail dalam tanda kutip terjebak dalam harapan bahwa oh investor ini baru masuk 68, dia pasti mau jual untung pasti nggak akan langsung maksudnya jual untung pasti akan di atas harga dia beli 68 gitu kan. Padahal kita nggak tahu kalau ternyata ya mungkin PT XXX ini punya dia juga afiliasi gitu kan, punya dia juga afiliasi atau punya temannya atau punya siapanya kita nggak tahu, dengan tujuan apa? Meningkatkan FOMO investor retail. Karena apa? Ada pemegang saham nih yang nyangkut di harga 68 gitu. Seperti itu. Jadi itu dua dugaannya. Jadi kalau ada emiten atau pemegang saham yang terlalu jujur dan membuat kita berpikir bahwa oh ini bukan buat kita berpikir ya. Tapi kalau ada pemegang saham yang membuat kita tidak berpikir, itu berhati-hati. Itu berhati-hati karena kan ini kan membuat kita investor retail nggak mikir, oh investor gede masuk tujuannya mencari keuntungan, udah kita nggak usah mikir gitu kan. Beda contohnya pemegang saham Unilever, kalau nggak salah petingginya masuk, saya lupa presiden direktur atau direkturnya masuk beli saham Unilever, itu kan kita mikir ini buat apa ya, ini ada apa ya, Unilever udah turun dalam tapi mereka baru beli lagi, buat apa ya, itu kan buat kita mikir gitu kan. Tapi pemegang saham ini nggak buat retail mikir, oh mencari keuntungan, oh udah tahu mencari keuntungan gitu. Ya mungkin presiden Unilever juga atau siapanya Unilever itu yang beli juga mau cari keuntungan, cuma dia nggak tulis secara spesifik alasan dia beli sahamnya. Mungkin biasanya dia akan bilang secara diplomatis untuk investasi, itu benar gitu kan, investasi. Tapi kalau udah nulis mencari keuntungan itu kan kayak buat harapan orang bangkit gitu. Seperti itu. Nah, jadi itu ya semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu nggak terjebak di di saham-saham seperti ini, dan kalau ada keterbukaan informasi apapun Bapak Ibu mikir dulu. Karena kalau ada keterbukaan informasi yang buat Bapak Ibu nggak mikir, Bapak Ibu harus hati-hati. Ingat, pasar modal itu nggak ngasih makan siang gratis.
Nggak ada pasar modal ngasih makan siang gratis. Pasti ada sesuatu seperti itu. Di channel Telegram pun saya bilang kalau ini bukan saham rekomendasi, ini saham murni untuk konten saja. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.